Halo guys, what's up? Bersama aku Nabila Firza. Kali ini kita akan membahas tentang dreams and profession, yaitu cita-cita dan pekerjaan. Aku nggak akan sendirian nih guys, karena aku akan bersama dengan teman aku, Kak Feli. Bersama-sama kita akan belajar bahasa Inggris dan menambah kosakata baru. Yeay! Yang pertama kita punya pekerjaan yang kerjanya di laut nih guys. Yang pertama adalah fisherman atau nelayan. Nelayan ini kerjanya menangkap ikan yang nantinya akan dijual dan kita konsumsi. Lalu kedua kita punya sailor atau pelaut. Sailor ini kerjanya mengarungi samudra untuk pergi ke tempat-tempat yang indah. Lalu kita punya pencari berita nih guys, namanya wartawan. Kita sebutnya dengan jurnalis. Lalu ada juga yang namanya tenaga buruh, kita sebut sebagai labor. Kemudian kalau kita sakit gigi nih guys, kita pergi ke dentist atau dokter gigi. Kemudian ada juga profesi dokter, kita bahasa Inggrisnya adalah dokter. Lalu kalau misalkan kita bepergian nih guys, naik grab car atau go-car, kita nyebutnya adalah driver atau supir. Kalau perginya jauh, naik pesawat, jangan disebut driver ya guys, karena namanya adalah pilot atau pilot. Kemudian, kalau misalkan kita belanja nih ke swalayan, terus mau bayar, kita akan bertemu dengan mbak-mbak kasir. Bahasa Inggrisnya gimana nih? Kasir. Kemudian, kalau misalkan kita ke pasar, mau membeli daging, kita akan bertemu dengan namanya butcher atau tukang daging. Terus kalau misalkan nonton drama Korea nih guys, kita akan bertemu dengan aktris dan aktor yang super banget. Aktris bahasa Inggrisnya adalah actress, terus kalau aktor tetap actor. Lalu kalau suka nonton MasterChef nih, ketemu Chef Renata, seorang koki, kita bilangnya gimana? Chef, pakai S ya guys, bukan chef tapi chef, pakai S. Lalu pekerjaan yang mulia nih guys, apalagi kalau bukan guru, bahasa Inggrisnya adalah teacher. Kalau rambutnya panjang dan mau dipotong, kita pergi ke barbershop. Atau kita akan minta tolong dengan tukang potong rambut yang kita sebut dengan barber. Terus mau bangun rumah, kita panggil siapa nih? Kita panggil arsitek atau seorang arsitek. Kalau motor rusak dan butuh perbaikan, kita akan pergi ke bengkel nih. Siapa sih yang merbaikin? Montir, bahasa Inggrisnya adalah mechanic. Oke, kalau kita ini nih lagi latihan Zumba atau latihan olahraga, kita sebutnya sebagai coach, pelatih. Terus orang yang kerjanya sibuk banget nih guys, ngatur ini itu di perusahaan, namanya adalah manager. Kalau di bahasa Inggris pakainya G. Terus kita punya pengacara yang disebut lawyer, dan terakhir kita punya insinyur atau engineer. Akhirnya kita sampai nih ke sesi percakapan atau conversation. Yang pertama kita punya pertanyaan nih guys. Yang pertama adalah what do you do? What is your job? What is your occupation? Ini tuh tiga-tiganya artinya sama aja kok guys, yaitu apa sih pekerjaan kamu? Nah, kita bisa jawab sebagai I'm a teacher or I'm a student. Kemudian kita punya pertanyaan lagi nih, kita mau nanyain apa sih pekerjaan bapak kamu? Kita tanya nih, what does your dad do? My dad is a lawyer. Wah, bapaknya pengacara nih guys, aduh hati-hati. Terus kita punya pertanyaan lagi, do you like your job? Ada dua nih jawabannya. Bisa yes I like my job, atau ya aku suka sama pekerjaan aku, atau no I don't like my job, aku tidak suka dengan pekerjaanku. Lalu ada pertanyaan, how long have you been working? Udah berapa lama sih kamu bekerja? Jawabannya bisa dua ya guys, kayak gini nih, I've been working for 2 years. Kata-kata for ini digunakan untuk menyatakan rentang waktu. Kita mau menegaskan kalau kita tuh udah 2 tahun nih bekerja. Beda dengan yang bawahnya, I've been working since 2020. Aku udah bekerja sejak 2020. Kata since ini untuk menegaskan tahun. Jadi jangan sampai ketukar ya guys, karena fungsinya beda. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Feli.
Oke, sekarang kita lanjut ke conversation yang berikutnya. Kalau misalnya adik-adik ditanya sama orang, apa sih cita-cita kamu? Kamu mau jadi apa? Gitu. Nanti kan bentuk pertanyaannya adalah what is your dream? Apa mimpi kamu? Apa cita-cita kamu? Nah, adik-adik bisa jawab pakai my dream is to be a doctor. Mimpiku adalah menjadi seorang dokter. Cita-citaku adalah menjadi seorang dokter. Gitu. Lanjut ke conversation yang berikutnya. Kalau misalnya besok adik-adik udah kerja nih, terus kayak ada teman adik-adik dari luar kota nanya, kamu kerja di mana sekarang? Where do you work? Gitu. Adik-adik bisa jawab pakai I work in Jakarta. Atau mungkin kalau misalnya adik-adik kerja di Depok, adik-adik bisa jawab I work in Depok. Gitu. Lalu gimana kalau misalnya kayak adik-adik pengen nanya ke polisi nih, adik-adik ngeliat polisi keren banget di jalan. Terus kayak adik-adik penasaran, Bapak polisi ini udah kerja sebagai polisi dari kapan sih? Nah, itu adik-adik bisa nanya pakai kata since. Kalau di dalam contoh yang ini, dia nanya tentang arsitek gitu. Maka kalimat tanyanya menjadi since when do you work as an architect? Nah, nanti dijawab tuh sama arsiteknya. Aku kerja sebagai arsitek dari tahun 2015. I work as an architect since 2015. Gitu. Jadi kuncinya ada di kata since ya, kalau misalnya mau nanya seberapa lama. Lanjut ke conversation yang berikutnya, conversation terakhir kita. Kalau misalnya besok adik-adik ternyata jadi presiden, terus ada nih wartawan nanya, siapa sih yang menginspirasi kamu buat jadi presiden gitu. Nah, nanti pertanyaannya bakal bentuk who's your inspiration, siapa yang menginspirasi kamu, dan adik-adik bisa jawab, my inspiration is Joko Widodo. Inspirasiku adalah Joko Widodo, presiden di tahun 2019 sampai 2024 gitu. Gimana tentang conversationnya? Udah jelas belum? Karena setelah ini kita bakal masuk ke latihan soal. Jadi di latihan soal yang pertama ini adik-adik diminta buat menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Nah, kalau di nomor 1 ada pernyataan kayak gini. Ayahku adalah seorang polisi yang bekerja di Jakarta sejak tahun 2012. Maka kalau misalnya kita mau translate, bisa kita translate satu-satu kayak gini. Ayahku, my father, adalah seorang polisi, is a Polish, yang bekerja. Nah, yang bekerja ini kita translate dengan who works, yang bekerja di Jakarta sejak tahun 2018. In Jakarta since 2018. Kalau misalnya mau dijawab komplit, my father is a Polish who works in Jakarta since 2018. Gitu. Terus lanjut ke nomor 2, ini harusnya adik-adik udah bisa ngerjain sendiri ya. Kenyataannya, Rina tidak menyukai pekerjaannya. Cita-citanya adalah menjadi guru, gitu. Nah, kalau misalnya mau ditranslate satu-satu kayak tadi, kita bisa pakai kayak gini. Rina doesn't like her job. Rina nggak suka pekerjaannya. Cita-citanya adalah menjadi guru. She wants to be a teacher. Oke, masuk ke nomor 3. Ini kali ini kita nge-translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya, kebalikannya. Ada pernyataan, I like my job. I have been working as a pilot for 5 years. Aku suka pekerjaanku. I like my job. Job kan pekerjaan ya, dari awal kita udah nyebut ini berkali-kali. Lalu di kalimat kedua, I have been working as a pilot for 5 years. I have been working. Have been itu artinya sudah. Jadi saya sudah bekerja sebagai pilot, sebagai seorang pilot for 5 years, untuk 5 tahun. Jadi tuh kalau misalnya mau dijawab komplit, aku suka pekerjaanku. Aku sudah bekerja sebagai seorang pilot selama 5 tahun. Gitu. Masuk ke nomor 4. Tinggal dikit lagi nih. Jadi ada percakapan kayak gini antara Anissa sama Sinta. Anissa nanya ke Sinta, what does your mother do? Apa sih yang dikerjain sama mama kamu? Mama kamu itu kerjanya apa? Nah, kalau misalnya berdasarkan gambar di samping tuh adik-adik bisa lihat ada gambar orang masak. Maka dari itu jawaban Sinta nanti, my mother is a chef gitu. Nanti ini bisa disesuaikan ya. Misal di sini ada mama adik-adik yang kerja sebagai misalnya kerja sebagai penyanyi, mungkin ada yang namanya artis, adik-adik bisa jawab, my mother is an artist, my mother is a singer gitu. Lanjut ke nomor terakhir nih. Aduh, cepet ya ternyata ya, udah latihan soal terakhir. Ini kali ini percakapan lagi antara Asep sama Banu. Asep itu nanya ke Banu, kamu pengen jadi apa sih? Gitu. Apa sih cita-cita kamu? Nah, Asep bakal nanya dengan what is your dream? Nah, apa jawaban Banu? Sekali lagi kita lihat ke gambar yang ada di samping tuh, ada gambar orang nyanyi, megang mic.
di atas panggung gitu, gemerlap. Nah, kira-kira jawaban Banu apa tadi? Banu bisa jawab pakai I want to be a singer, aku mau jadi penyanyi. Nah, kalau misalnya ini adik-adik pengen jadi yang lain, contoh nih, adik-adik pengen jadi YouTuber, ya adik-adik bisa ganti pakai I want to be a YouTuber gitu. Gimana materi tentang pekerjaannya dan latihan-latihan yang susah banget? Thank you ya udah ngikutin kelasku, Feli sama Nabila dan sama-sama Aktif. Semangat!